Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Nuwasil qira'ata kitabil wadih fi syarh al-ajurrumiyyah al-abi Mustafa al-Baghdadi hafidhahullahu ta'ala, wa nahnu al-an fi babil mustathna bi'illah في صفحة 153. نعم، في الدرس الخامس والأربعين في المستثنى بإلا. قال حفظه الله: قد علمت أن التمييز هو اسم منصوب يفسر مبهما قبله. Engkau telah mengetahui bahwasanya tamyiz itu adalah isim yang mansub yang menjelaskan ketidakjelasan yang ada sebelumnya. Wa minal mansubati al-mustathna, di antara isim-isim yang mansub itu ada mustathna. Wal mustathna huwa, dan mustathna itu adalah ismun yudhkaru ba'da adatin min adawatil istithna mukhalifan lima qablaha fil hukmi, yaitu isim yang disebutkan setelah adat atau alat dari alat-alat istithna yang dimana ia berbanding terbalik, berbeda dari yang sebelumnya. Karena istitsna ini adalah pengecualian, jadi dari yang sebelumnya itu berbeda hukumnya. Jadi ia berbeda hukumnya dari yang sebelumnya. Nah, ia mustatsna ini berbeda hukumnya dengan mustatsna minhu yang dikecualikan, berbeda hukumnya dari yang dikecualikan darinya. Lahidhu ma'i hadhihi al-amthilah, perhatikanlah bersamaku contoh-contoh berikut. Ja'al qawmu illa zaidan, najahat tullabu fil imtihani illa amran, tasda'ul ma'adinu illa dhahab, yaitu logam-logam itu berkarat kecuali emas. Tajidul asma'ul mansubata taliyata zaidan amran adh-dhahaba tukhalifu ma qablaha fil hukmi. Engkau mendapati bahwasanya isim-isim yang berikut ini, yaitu Zaid, Amr, dan Zahab, itu berbeda hukumnya dengan yang disebutkan sebelumnya. Fafil mithalil awal hakamna bimaji'il qawmi kullihim wastathnayna Zaidan mimman ja'a. Dan pada contoh yang pertama, kita menghukumi bahwasanya semua anggota kaum itu datang, akan tetapi kita mengecualikan Zaid dari orang-orang yang datang, padahal Zaid adalah bagian dari kaum. Wa fil mithal tsani hakamna bi najahat tullabi jami'ihim wastathnayna amran minan najihin. Dan pada contoh yang kedua, kita menghukumi bahwasanya semua tulab, semua murid itu lulus, kecuali, dan kita mengecualikan Amr dari orang-orang yang lurus, dari golongan orang-orang yang lulus. Wa fil mithal tsalithi hakamna bi sada'i kullil ma'adini wastathnayna adh-dhahaba mimman yasda'. Al-mafrud mimma yasda'. Dan pada contoh yang ketiga, kita menghukumi bahwasanya semua logam itu berkarat, dan kita mengecualikan emas dari kelompok logam-logam yang berkarat. Wa tusamma illa adat istithna'in ay adat ikhrajin li'annaha tukhriju ma ba'daha an hukmi ma qablaha. Dan illa itu dinamakan dengan alat istitsna, adat istitsna, yang dimana ia adalah huruf yang dijadikan alat untuk mengecualikan, yaitu untuk mengeluarkan adat ikhraj, karena ia mengeluarkan apa yang setelahnya dari hukum yang sebelumnya, dari hukum yang disebutkan sebelumnya. Jadinya pada kata sebelumnya itu ada suatu kondisi, suatu keadaan atau suatu hukum. Nah, yang datang setelah illa itu berbeda hukumnya, berbanding terbalik dari yang sebelumnya.
wa yusamma al-ismul waqi'u ba'daha mustathna wa huwa alladhi ukhrija minal hukmi. Dan isim yang terjatuh atau yang ada, yang terdapat setelah adat istithna itu dinamakan dengan mustathna, dan ialah yang dikeluarkan dari suatu hukum. Dari hukum yang ada pada sebuah kalimat. Wa yusamma al-ismul waqi'u qablaha walladhi waqa'a al-istithna'a minhu mustathnan minhu. Dan isim yang ada atau yang terdapat sebelumnya, yaitu sebelum illa, sebelum adat istithna, itu dengan istithna minhu, dinamakan dengan istithna minhu atau mustathna minhu, yang dikecualikan darinya. Fa fi qawlina ja'al qawmu illa zaidan, al-qawmu mustathna minhu wa illa adatu istithna'in wa zaidan mustathna. Dan di dalam ucapan kita atau di dalam contoh ja'al qawmu illa zaidan, al-qawmu di sini berposisi sebagai mustathna minhu, darinya dikecualikan. Wa illa adatu istithna'in, dan illa adalah alat yang digunakan untuk mengecualikan. Wa zaidan mustathna, dan zaid itu adalah yang dikecualikan. Dikecualikan dengan adat istithna atau harf istithna atau alat istithna dari yang dikecualikan darinya, yaitu al-qawm. Wa amaliyatul istithna tushbihu amaliyat at-tarhi fi ar-riyadiyat. Dan proses istithna atau konsep atau cara kerja istithna itu mirip dengan cara kerja yang berlaku pada pengurangan dalam matematika. Konsep pengurangan dalam matematika. Fa idza qulna najaha at-tullabu fil imtihani illa zaidan wa kana 'adadu at-tullabi al-mutahaddathi 'anhum 20 taliban. كانت النتيجة هي 20 ناقص 1 يساوي 19 وهو عدد الطلاب الناجحين. Apabila kita mengatakan bahwasanya najahat tullabu fil imtihani illa zaidan, semua murid itu lulus di dalam ujian kecuali Zaid, dan ternyata jumlah tullab di situ, yaitu jumlah tullab yang dibicarakan tentangnya itu ada 20, maka hasilnya adalah 20 kurangi 1 sama dengan 19, dan 19 inilah adalah jumlah murid-murid yang lulus. نقول في إعراب المثال الأول جاء فعل ماض مبني على الفتح القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره إلا حرف استثناء مبني على السكون زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ثم إن المستثنى أحكاما إذ أنه ليس دائما يكون منصوبا وهي. Dan mustathna itu memiliki beberapa hukum yang dimana ia tidak selamanya mansub, wahya. Dan hukum-hukum istithna tersebut adalah awalan, yang pertama wujubun nasbi wa dzalika idza kana al-kalamu tamman muthbata, yaitu wajib nasab apabila al-kalam di situ taman dan musbat. Tam itu maksudnya adalah mustathna minhunya disebutkan di dalam kalimat tersebut, dan musbat itu
adalah tidak ada penafian, artinya kalimatnya positif dan bukan negatif. Ini positif negatif dari sisi susunan, bukan positif negatif dari sisi makna. Nah, mithlu wa na'ni bi kaunihi tamman anna al-mustathna minhu madhkurun fil jumlati ghairu mahdhufin. Dan yang kami maksudkan dengan tam itu adalah bahwasanya mustathna minhu itu disebutkan di dalam kalimat tersebut tanpa dihadzaf, tanpa dihilangkan atau tanpa dihapus. Wa na'ni bi kaunihi muthbatan annahu laisa manfiya. Dan yang kami maksudkan dengan bahwasanya kalimat tersebut muthbat, yaitu ia tidak manfi, tidak ada penafian di situ. Mithlu, contohnya ja'al qawmu illa zaidan, fal mustathna minhu madhkurun fil kalam wa huwa al qawmu. Dan di sini pada contoh ja'al qawmu illa zaidan, mustathna minhu di situ disebutkan, yaitu al qawm disebutkan di dalam contoh. Wal kalamu muthbatun wa laysa manfiyan. Dan al kalam di situ muthbat. Positif. Berbeda halnya jika kita mengatakan idza qulna ma ja'al qaumu, jika kita mengatakan kaum tersebut tidak datang, fa hadza nafyun yakhtalifu ma'ahu hukmul mustathna. Dan ini adalah penafian yang berbeda hukumnya dengan hukum mustathna. Falamma tawaffara syartani wajaba nasbul mustathna. Dan apabila dua syarat ini terpenuhi, yaitu kalamnya di situ tam dan kalamnya muthbat, wajaba nasbul mustathna. Mustathna maka harus disebutkan. Wa mithlu, contohnya yasumul muslimuna ramadhana illa al-fasiqa. Kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan kecuali orang yang fasik. Falamma kana al-kalamu muthbatan wal mustathna minhu madhkurun wajaba nasbul fasiq. Dan apabila kalamnya di situ muthbat, yaitu tidak manfi, tidak ada penafian, dan mustathna minhu di situ disebutkan, maka wajib menasabkan kata fasik. Syarat yang pertama bahwasanya kalam tersebut muthbat, yaitu tidak ada penafian, dan taman artinya mustathna minhu nya disebutkan. Jadi dalam contoh wa yasumul muslimuna ramadhana illa al-fasiqa, di sini wajib menasabkan fasik karena syaratnya terpenuhi, yaitu kalamnya di sini tam, artinya mustathna minhu-nya disebutkan, yaitu al-muslimun, dan muthbat, yaitu tidak ada penafian. Misal qala Allah Ta'ala, contohnya firman Allah, fasajadu illa iblis. Mereka semua bersujud, para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Wa i'rabuha, dan i'rabnya sajada fa'lun madhun mabniun ala dhammi liittisalihi bi wawil fa'il, al-wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il illa harfu istithna'in mabniun ala sukuni. Iblisa mustathna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Fal kalamu muthbat, maka kalamnya itu muthbat, yaitu tidak ada penafian. Wal mustathna minhu madhkurun wa huwa al-wawu fawajaba an-nasab. Dan mustathna minhu di situ disebutkan, yaitu ia adalah dhamir wawu, maka dengan ini wajib nasab.
dalam hal ini mustathna wajib nasab. Jawazun nasbi wa itba'uhu lil mustathna minhu ala annahu badalun minhu wa dhalika idza kana al kalamu tamman manfiya. Boleh dinasabkan dan mengikutkannya ke mustathna minhu, atau dia itu ikut i'rab mustathna minhu yang dimana ia berposisi sebagai badal, dan itu terjadi apabila kalam tersebut atau kalimat tersebut taman manfiyah, artinya mustathna minhunya disebutkan namun kalimatnya negatif atau didahului oleh nafi. Mithlu, contohnya, ma ja'al qawmu illa zaidan. Fahuna al-mustathna minhu madhkurun wa huwa al-qawmu fayakunu al-kalamu tamman. Dan di sini mustathna minhunya disebutkan, yaitu al-qaum. Mustathna minhu di sini adalah qaum, jadi kalamnya tam. Wal kalamu manfiyun li taqaddumi ma an-nafiyati, dan kalamnya di sini atau kalimatnya di sini negatif atau dinafikan karena didahului oleh ma an-nafiyah, li taqaddumi ma an-nafiyati. فحينئذ يجوز أن تنصب زيدا أو ترفعه قائلا. Dan di sini engkau boleh menasabkan Zaid atau merafa'kannya dengan mengatakan ja'al qaumu illa Zaidun. Nah, fa fi nasbi huwa mustathnan mansubun atau mustathna mansubun. Dalam kondisi nasab dia adalah mustathna yang mansub. Wa fir raf'i huwa badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Dan dalam kondisi rafa, yaitu seperti di contoh yang sebelumnya, zatnya marfu', maka ia berposisi sebagai badal. Nah, yang tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah di akhirnya, li'annahu badalun minal qaumi wa huwa marfu'un fayakunu mithlahu, karena ia adalah badal dari kata al-qaum, dan al-qaum itu marfu'. Oleh karena itu mustathna yaitu Zaid itu seperti mustathna minhu yaitu al-qaum, sama-sama marfu'. Wa mithlu lam yanjah at-tullabu illa amran au amrun. Nah, dan contohnya seperti yang di kalimat yang tadi, wa ma qara'tul kitaba illa al-muqaddimata. Fahuna nu'ribuhu. Di sini tertulis badalun mansub, la'alla al-awjah badalan mansuba likaunihi maf'ulan thaniyan. Nah, dan kita i'rab ia sebagai badal yang mansub atau mustathna Nah, wa ma sallamtu 'alal qadimina illa al-awwala awil awwali. Fahuna fi halatil jarri huwa badalun majrur, dan di sini dalam kondisi jar ia adalah badal yang majrur. Wa fi halatin nasbi mustathna, dalam kondisi nasab ia adalah mustathna. Misal qala Allah Ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum, wa i'rabuha ma harfu nafyin mabniyun 'ala sukun. فعل فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الفاعل والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به إلا حرف استثناء مبني على السكون قليل بدل مرفوع من ضمير الواو وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره من حرف جر مبني على السكون والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر والميم حرف مبني على السكون دال على الجماعة. وهنا في الآية الكريمة الكلام تام
li'anna al-mustathna minhu wa huwa dhamirul wawi madhkurun. Dan di sini di ayat yang mulia kalimatnya atau al-kalam di situ tam karena mustathna minhunya yaitu dhamir waw itu disebutkan. Wal kalamu manfiyun liwujudi ma an-nafiyati, dan kalamnya di situ manfi karena ada ma an-nafiyah. Wa qad ja'at qira'atun thaniyatun, dan ada qira'ah yang kedua, cara baca yang kedua, ma fa'aluhu illa qalilan minhum, bija'li qalilun atau qalilin mansuban ala annahu mustathna, dengan membuat kata qalil, kita bilang qalilin, na'am, likonihi mudhaf ilaih, atau qalilun seperti yang di ayat yang sebelumnya berposisi mansub, nah berposisi sebagai mustathna dan ia mansub. Nah, thalithan, yang ketiga, i'rabuhu ala hasabi ma qabla illa minal awamili wa dhalika idza kana al-kalamu naqisan manfiya. Nah, dan i'rab yang ketiga adalah di-i'rab sesuai amil yang sebelumnya, dan itu terjadi apabila kalamnya di situ naqis dan manfi. Bagaimana naqis, bagaimana manfi? Kita baca, wa na'ni bi kaunihi naqisan annal mustathna minhu mahdhufun, dan yang kita maksudkan dengan kalam tersebut naqis bahwasanya mustathna minhunya dihapus atau tidak disebutkan, ghairu madhkur, wa fi hadhihi al-halati yakunul kalamu manfiyan daima wa la ya'ti muthbata. Dan di dalam kondisi yang ketiga ini, yaitu i'rab ala hasabil awamil, kalamnya manfi, selalu manfi, dan tidak ada yang musbat, pasti manfi. Mislu, contohnya, ma jaa illa zaidun, fahuna al-mustathna minhu mahdhufun, wal aslu ma jaa ahadun illa zaidun. Nah, dan di sini contoh ma jaa illa zaidun, tidak ada yang datang kecuali Zaid. Dan di sini mustathna minhu itu mahdhuf, tidak disebutkan atau terhapus, dan aslinya kalimatnya berbunyi ma jaa ahadun illa zaidun, tidak ada seorang pun yang datang kecuali Zaid. Wal kalamu manfihun, dan kalam di sini manfi. Fahina idzin yu'rabu lismul waqi'u ba'da illa ala hasabil awamil. Dan ketika hal tersebut atau ketika kondisinya seperti itu, isim yang datang setelah illa di-i'rab sesuai amil. Fanaqulu fi i'rabi hadzal mithal, dan kita katakan dalam i'rab contoh yang ini, ma harfu nafyin jaa fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi illa harfu istithna'in mulgha mabniun 'ala as-sukun. Di sini sepertinya salah tulis, seharusnya mulgha tapi tertulis di sini mulgi. Nah, seharusnya mulgha. Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. وطريقة إعراب هذا النوع أن نقدر أن حرف النفي والاستثناء غير موجودين ثم نعرب فكأننا قلنا جاء زيد وقلنا ملغى لأنه لا عمل لإلا. Dan metode dalam mengi'rab bentuk yang ini yaitu kita mentakdirkan bahwasanya huruf nafi dan istitsna tidak ada, seolah-olah tidak ada. Kemudian kita i'rab seolah kita mengatakan jaa zaidun.
seolah ja'a Zaidun. Nah, soalnya di contoh yang sebelumnya ma ja'a illa Zaidun, seolah-olah kita menghilangkan ma an-nafiyah dan illa. Nah, dan waqulna mulgo, yang dimaksudkan dengan mulgo di situ adalah li'anna la amala li illa, artinya illa di situ tidak memiliki pengaruh, tidak beramal, tidak memiliki pengaruh terhadap yang setelahnya, terhadap mustathna. Wa mithlu, contohnya yang lain, ma ra'aitu illa Zaidan, wal aslu ma ra'aitu ahadan illa Zaidan, fa Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'anna al-fi'la ra'aitu yatlubu maf'ulan bihi. Naam, wa mithlu ma marartu illa bi Zaidin, al-aslu ma marartu bi ahadin illa Zaidin, wa huna yakunu majrura. Misal qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul, wa i'rabuha ma harfu nafyin mabniyun, Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, illa harfu istithna'in mulgha, rasulun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Fatalakhasa anna al-mustathna bi illa, maka kesimpulannya adalah bahwasanya mustathna bi illa itu ismun yudhkaru ba'da illa mukhalifan lima qablaha fil hukmi, isim yang disebutkan setelah illa yang berbeda hukumnya, yang berbeda maknanya, yang berbanding terbalik maksudnya dengan yang sebelumnya. Wa yakunu mansuban wujuban in kana al-kalamu tamman muthbata, dan ia wajib mansub, harus mansub apabila kalamnya di situ tamun, tam disebutkan mustathna minhunya musbata, dan kalamnya tidak dinafikan atau positif. Wa yajuzun nasbu wal badalu in kana al kalamu tamman manfiya, dan boleh nasab, yaitu mustathna itu boleh nasab atau boleh jadi badal apabila kalamnya taman, yaitu mustathna minhunya disebutkan, dan ia manfiya, artinya didahului oleh huruf nafi. Nah, kalimatnya negatif. Wa yakunu ala hasabil awamili in kana naqisa, dan ia bergantung pada amil yang sebelumnya apabila kalamnya tersebut naqis, seolah-olah ma an-nafiyah dan illa itu tidak ada, seolah-olah. Cara kita mengi'rabnya seolah-olah ma dan illa tidak ada, dan illa di situ mulgo anil amal. Wallahu a'lam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Nakhtatim bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.